Halo listeners, gimana 17 Agustusan kemarin? Seru kah? Kali ini, Retelling Verse juga akan membawakan lanjutan kisah Bai Chuan yang gak kalah seru. Biar gak penasaran dengan keseruannya, langsung saja kita ke ceritanya. Bab 74, tidak bisa makan dan berjalan. Dia pertama-tama melirik dengan penyesalan pada tubuh ikan yang tersisa, lalu memukul perutnya yang bundar dengan putus asa. Tampaknya ini hanya bisa dibuang sia-sia, menggelengkan kepalanya, dia tak peduli. Kemudian, dia melirik ikan-ikan kecil di sekitarnya, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menghisapnya dengan keras. Tiba-tiba menelan sejumlah besar ikan kecil yang berkumpul di sekitarnya ke dalam mulutnya. Kemudian, dia tidak langsung menelan kelompok ikan kecil itu, juga tidak mengeluarkan air dari mulutnya, tetapi hanya merasakan benturan ringan dari kelompok ikan dalam mulutnya. Kelompok besar ikan terus menghantam bagian dalam mulutnya karena panik. Mengibaskan ekor mereka dari waktu ke waktu, dan sirip ekor yang lembut dan halus dengan lembut menyapu di seluruh mulutnya, seperti jari-jari halus seorang gadis yang menyikat, menggoda tali-tali hatinya. Itu memberinya perasaan kenyamanan yang sangat luar biasa. Jika Bai Chuan benar-benar harus menggambarkannya, rasanya seperti permen pop yang dia makan saat dia masih kecil, dan ini adalah versi yang lebih canggih. Lalu, dia pergi dengan perlahan. Dalam perjalanan, dia merasa makanannya di perutnya hampir dicerna, jadi dia mengunyah beberapa suap makanan penutup dalam mulutnya dari waktu ke waktu, merasakan rasa manisnya. Apa ini namanya? Ini disebut berjalan tanpa makan. Tak lama kemudian, dia kembali ke retakan yang sering dia tempati selama periode ini. Baiklah, itu adalah retakan, tetapi bisa menampung tubuhnya yang panjang 7 meter, yang sebenarnya bukan retakan, seharusnya disebut gua. Bai Chuan juga tidak peduli, dia merangkak masuk dengan perlahan, digulung, dan sambil menunggu pemindaian model kemampuan berakhir, dia mengangkat kepala naga dan membuka cakar tajam untuk mendukung kepalanya, melihat keluar ke roda yang indah melalui lubang. Dunia bawah air yang indah. Pasir halus dasar laut putih dan sempurna, terumbu karang merah muda yang lembut, ganggang laut yang bergoyang-goyang dan menari dengan fluktuasi arus, dan batu-batu kecil yang berkeliling di dasar laut. Dari waktu ke waktu, ia merayap di atas kepiting yang berkuasa, atau berenang melewati seekor gurita kecil yang mengibarkan 8 tentakel, atau berenang perlahan melewati mentimun laut. Betapa indahnya! Saat ini, terutama setelah mengalami pembunuhan, selalu dapat membawa sedikit kenyamanan bagi hatinya yang kesepian. Betapa beruntungnya dia bisa menyaksikan dunia yang indah ini dengan mata sendiri. Setelah diam-diam menikmati beberapa program harian yang diatur, Bai Chuan, yang sedang dalam suasana hati yang rileks, akhirnya menunggu hingga pemindaian berhasil dilakukan. Dia membuka panel dengan diam-diam dan melihat model kemampuan hiu baru di perpustakaan struktur kemampuan. Ras, hiu ujung putih. Kemampuan, berenang LV3, Overlord, gigit LV3, Overlord, persepsi air LV2, pernafasan di bawah air LV2, pencernaan dan penyerapan LV2, perisai sisik LV2, persepsi medan magnet LV1. Melihat panel kemampuan mewah ini, Bai Chuan tidak bisa menahan napas, ini memang salah satu ras yang bisa mendominasi di lautan tak terbatas ini. Kemampuan ini benar-benar terlalu mewah. Harus diingat bahwa bahkan buaya hanya memiliki satu kemampuan pada level LV3, dan pada saat ini, spesies hiu ini bukan spesies hiu paling kuat di lautan, Great White Shark. Semuanya memiliki 2 LV3 kemampuan. Dari sini, seseorang bisa membayangkan betapa mewahnya kemampuan hiu putih besar ini. Tapi Bai Chuan agak bingung, mengapa pernapasan di bawah air hiu ujung putih ini LV2, dan panel sudah digunakan begitu lama. Untuk bisa menelan di bawah air, Bai Chuan juga sudah melakukan cukup banyak penelitian tentang pernapasan di bawah air. Meskipun pengalaman ini belum pasti tentang kemampuan lain, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang pernapasan di bawah air. Saat ini, ada 2 tingkatan pernapasan di bawah air. LV1 berarti Anda hanya bisa bernapas di bawah air, tetapi akan ada berbagai kerugian, seperti pernapasan kulit permukaannya.
Meskipun bisa bertahan hidup di bawah air, tetap saja ada masalah, tidak bisa permanen, dan perlu mengambil nafas sekali-sekali. Tetapi pada level LV2, berarti tidak ada kerugian sama sekali. Bisa sepenuhnya bernafas bebas di bawah air tanpa persyaratan kaku yang berbagai macam. Secara logika, bagi makhluk seperti hiu yang perlu berenang untuk bernapas, pernapasan di bawah airnya seharusnya LV1. Bisakah hiu ini bernapas di bawah air tanpa berenang? Bai Chuan juga bingung sejenak. Dia tidak banyak tahu tentang biologi di kehidupan sebelumnya, jadi dia sama sekali tidak bisa memahaminya. Apakah mungkin dia masih ingat sepotong-sepotong biologi yang dia tahu salah? Bai Chuan, yang memiliki pengetahuan biologi yang buruk dalam kehidupan sebelumnya, berkata, "Aku memang tidak bisa mengerti." Menggelengkan kepalanya, dia tidak mau menyelidiki jika dia tidak bisa memahaminya. Lagi pula, LV1 dan 2 tidak terlalu berbeda bagi dia yang sudah memilikinya. Berpikir bahwa kemampuan yang tak terbandingkan mewah ini miliknya, Bai Chuan merasa sangat bahagia sejenak. Dia bahkan berharap bahwa kemampuan hiu ini bisa lebih mewah, sehingga dia bisa lebih kuat. Setelah diam-diam memandanginya sejenak, Bai Chuan terus mengambil batu dari gua dan menghalangi pintu keluar sampai hanya tersisa sedikit celah. Setelah aliran air di luar digantikan dengan aliran air di dalam, baru dia berhenti dari apa yang dia lakukan. Lalu dia membuka panel lagi, siap untuk mulai berevolusi. Hanya dalam beberapa hembusan napas, dia masuk ke dalam ruang panel yang akrab lagi. Dia tidak lagi ragu-ragu, langsung memilih panel kemampuan hiu, dan mulai memilih kemampuan. Pertama-tama, yang paling penting adalah berenang LV3. Di lautan yang tak terbatas ini, jika kecepatan Anda tidak cukup cepat, maka Anda hanya akan memakan abu. Oh, tidak, Anda akan minum air laut. Jadi kemampuan ini harus dipilih, dan ini juga alasan mengapa dia tinggal di area laut ini selama sebulan. Begitu Bai Chuan memasukkan berenang LV3 ke dalam model kemampuannya. Tiba-tiba, model kemampuannya berubah seketika. Tempat di punggung yang sudah agak membengkak mulai menonjol dari potongan-potongan benda seperti sirip dorsal yang tajam yang terlihat seperti ikan hiu kecil. Benda seperti sirip ini mulai memanjang dari leher hingga ekornya. Setelah itu, ekornya juga mulai perlahan-lahan membengkak dan memadat, dan sirip ekor berbentuk bulan sabit yang besar mulai tumbuh di ujung akhir. Dalam sepersekian detik, Bai Chuan menemukan perubahan besar dalam tubuhnya. Tidak hanya memiliki sirip dorsal tajam seperti pisau di punggungnya, tetapi juga memiliki sirip ekor berbentuk bulan sabit yang besar seperti hiu yang tumbuh di ekornya. Pada saat ini, jika dilihat dari jauh, seluruh model sebenarnya terlihat sangat halus. Dengan melihatnya seperti ini, seseorang tahu bahwa orang besar seperti itu pasti pandai berenang dengan cepat di lautan. Bai Chuan mengangguk puas. Sepertinya dia menjadi lebih dekat dengan naga, tetapi ekor ini membuatnya terlihat lebih seperti naga air atau naga laut. Tetapi Bai Chuan tidak peduli, karena jika dia ingin berenang dengan cepat di lautan, maka sirip ekor yang besar mungkin perlu. Tidak ada sirip ekor besar bagaimana bisa memberinya dorongan besar untuk berenang dengan cepat. Mungkin di masa depan, ketika dia memiliki ruang, dia bisa mengubah sirip ekor ini agar terlihat lebih seperti ekor naga, jadi sekarang biarkan saja. Lalu dia seolah-olah mengingat sesuatu, karena dia telah tumbuh sirip dorsal yang tajam seperti pisau. Jadi apakah dia bisa memindahkan racun dari mulutnya dan meletakkannya di punggungnya?